Galileo Galilei adalah salah satu legenda di jagat sains. Reaksi gereja datang dengan cepat membawa Galileo dipanggil ke Roma. Agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di zaman klasik dipinggirkan dan dianggap sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari pemikiran ketuhanan. Dilanda zaman kegelapan sebelum tiba zaman pembaharuan, kemunduran intelektual, dan kemunduran ilmu pengetahuan. Nah, di part kedua ini, penekanan pada video ini adalah kepada tuduhan bahwa gereja Katolik itulah yang membunuh Galileo Galilei, ya, seorang ilmuwan besar, ya, dan banyak sekali penemuan-penemuannya. Namun katanya sih, ya, itu dihukum oleh gereja dengan diberikan hukuman mati. Omongan seperti ini tentu saja bukan tanpa bukti ya teman-teman. Akan saya tunjukkan nanti buktinya ya dari seorang pemuka agama yang kondang ya, yang cukup viral di tahun kemarin gitu. Nah, nanti akan teman-teman saksikan siapakah orang itu. Oke. Semoga di video kali ini ya admin dapat memaparkannya dengan baik. Jadi mohon doanya dari teman-teman. Apa yang didapat dari video ini semoga bisa bermanfaat. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, saya akan tampilin helanya. Ini dia ya. Oke, apakah Galileo Galilei dibunuh oleh gereja Katolik ya? With berbagi pandangan channel. Nah, di sini admin akan memaparkan sedikit dulu ya, supaya teman-teman tahu kronologisnya, ya, cerita garis besarnya dulu. Nanti ketika misalnya ada yang masih kurang, ya, teman-teman nanti boleh masuk ya untuk ikut berkomentar ataupun juga memberikan tanggapan atas pemaparan ini, ya, di link StreamYard berikut ini ya. Admin akan bagikan di kolom live komen. Oke, sebentar. Ya, apakah Galileo Galilei dibunuh oleh gereja Katolik ya? Sebelum kita menjawab tuduhan itu, kita lihat ya ada suatu bukti yang admin temukan gitu ya dari platform Twitter di mana kata Ustadz yang satu ini ya, yang bernama Bapak Yahya Waloni, beliau mengatakan Galileo ilmuwan dibunuh. Wah, garis bawahi ya ini. Dibunuh karena teorinya bumi mengelilingi matahari. Vatikan juga sudah minta maaf dan mengakui kesalahannya. Jadi seakan-akan framing ya bahwa ilmuwan Galileo itu dibunuh karena penelitiannya. Nah, benarkah demikian? Yuk kita simak pemaparan berikut ini ya yang sudah admin kumpulkan. Oke, pertama-tama sebelum kita ke kasusnya, kita perlu kenal terlebih dahulu siapa sih Galileo Galilei ini ya. Nah, diperkirakan ia lahir tahun 1564 sampai 1642 ya. Galileo Galilei lahir di Pisa ya, ini daerah Italia, teman-teman. Yang ada menara yang mau rubuh itu ya, 60 derajat. Nah, di situ kira-kira daerah ini namanya Toskana pada tanggal 15 Februari 1564 dan meninggal dunia di Arcetri Toskana ya pada tanggal 8 Januari 1642 tepat di usia yang ke-77 tahun. Nah, ya, Galileo Galilei adalah seorang astronom ya. Astronom itu ilmu ahli perbintangan lah atau ahli ya antariksa lah ya, teman-teman, gitu. Nah, dia juga seorang filosof, artinya dia seorang cendekiawan ya, pemikir gitu ya, dan juga seorang fisikawan ya. Berkebangsaan Italia. Peranannya sangat besar dalam revolusi ilmiah ya. Galileo Galilei disebut sebagai bapak astronomi observasional, bapak ilmu fisika modern, bapak metode ilmiah, dan bapak ilmu pengetahuan ya. Jadi ini memang ahli fisika ini teman-teman ya. Ahli fisika, ahli astronomi ya, khususnya di bagian antariksa.
karena di zaman itu ya peralatan untuk mengobservasi ya planet-planet yang seperti itu tuh belum terlalu canggih seperti zaman sekarang. Teleskopnya pun masih cukup sederhana gitulah ya kira-kira. Nah, oke, kita lanjut. Nah, apa sih sumbangsih Galileo pada ilmu pengetahuan ya? Yang pertama kita harus akui ya bahwa beliaulah yang menemukan termometer Galileo ya. Ini termometer Galileo itu ditemukan pada tahun 1593. Kemudian penemuan yang kedua adalah ini ya teman-teman yang disebut dengan kompas Galileo ya. Kompas ini pun digunakan oleh para pelaut ya pada zaman itu gitu ya, bermanfaat sekali untuk akhirnya melakukan pelayaran dari Eropa ke negara-negara yang memiliki kandungan rempah-rempah yang cukup tinggi gitu. Jadi ini pun digunakan ya. Oke, kemudian nah ini kira-kira apa teman-teman ya yang di sini ya gambar putih ini namanya adalah jam pendulum ya. Jam pendulum Galileo itu ditemukan tahun 1637 ya. Kemudian juga nah ini loh teleskopnya Galileo untuk mengamati perbintangan ya. Mengamati planet-planet begitu ya. Kemudian juga akhirnya dia bisa sesuai atau sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus ya, Romo itu ya. Di episode sebelumnya sudah saya ceritakan ya teman-teman, inilah teleskopnya yang digunakan oleh Galileo. Oh, sebentar, ini kok agak macet. Oke, nah ini penyempurnaan teleskop dengan perbesaran kurang lebih sampai 9 kali ya. Kalau sekarang mungkin udah lebih banyak ya. Ini jadi kalau 9 kali di masa itu udah cukup hebat gitu ya. Itu di tahun 1608. Kemudian dari teleskop ini ya dia mengamati ya satu planet yaitu planet Jupiter teman-teman ya, planet terbesar ya di tata surya kita gitu ya, di galaksi Bima Sakti ini. Jupiter ini salah satu planet yang cukup besar gitu ya. Nah, dia mengamati satelit alias bulannya untuk Jupiter. Ada 4 yang dia temukan, yaitu Io ya, yang di sini paling ujung sebelah kanan ya. Io ya, itu namanya Io gitu ya, bacanya Io. Kemudian Europa, kemudian satelit ketiga adalah Ganymeda dan Callisto. Nah, inilah penemuan dari Galileo ya. Jadi Galileo bisa menemukan satelit kemudian dia namakan ya, yaitu Io, Europa, Ganymeda, dan Callisto. Ya, ini adalah penemuannya satelit Jupiter ya di tahun 1610 gitu. Jadi 2 tahun setelah dia menyempurnakan teleskop tadi ya dengan perbesaran 9 kali, kemudian dari hasil penelitian inilah ya dia dapat ini nih satelit untuk planet Jupiter ya atau bulannya planet Jupiter lah, gampangnya begitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi luar biasa sekali Bapak Galileo ini. Nah, sebelum ke kasusnya Galileo dan gereja, saya akan memaparkan dulu ya kira-kira dasarnya gitu ya. Di sini teman-teman harus paham dulu ya bahwa di zaman itu ya bahwa namanya pusat tata surya itu adalah bumi ya, jadi bukan matahari gitu loh. Di zaman itu ya, di zaman abad pertama sebelum Masehi ya, bahkan tahun 90 sebelum Masehi sampai dengan 168 Masehi ya, itu menggunakan konsep Claudius Ptolemy ya. Jadi beliau mengatakan bahwa bumi inilah adalah pusat daripada tata surya. Ya tentu saja ya, pandangan seperti ini ya yang digunakan atau dalilnya itu digunakan oleh gereja gitu ya, karena memang sudah terbukti gitu ya dan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab begitu. Jadi menurut dasar dari geometrik modelnya menurut Claudius Ptolemy ya, Claudius Ptolemy ini juga terinspirasi dari Plato dan juga Aristoteles ya begitu. Nah, karena itu berdasarkan hasil penelitian para filosof-filosof zaman baheula ya, abad-abad pertama gitulah.
Nah, bahwa ini teman-teman bisa lihat ya di kursornya itu ada Earth ya atau bumi di situ, kemudian bumi ini dikelilingi oleh bulan, selanjutnya planet Merkurius ya, kemudian matahari, ada Venus ya, Mars, Jupiter dan Saturnus. Nah, itu adalah konsep ya di abad pertama itu, atau dalilnya gereja itu pakainya ini ya. Sebelum berhadapan dengan heliosentrik ya. Sorry, kepencet teman-teman. Kok agak lama. Lah. Mohon maaf teman-teman, ada kendala teknis ya. Sebentar. Oke, share screen ulang. Oke. Ya, kita kembali ke laptop ya. Nah, aduh kok agak kieunya. Oke. Nah, ini teman-teman ya, adalah yang the geocentric model atau bumi yang menjadi pusat dari tata surya itu adalah menurut Claudius Ptolemy. Kemudian ya di abad ke-14 ya ditemukan oleh Romo Nicolaus Copernicus ya. Ini masih dalam tataran teori ya. Kayaknya kok tidak pas ya kalau bumi itu menjadi pusat dari tata surya gitu. Jadi yang benar adalah matahari lah yang menjadi pusat daripada tata surya gitu. Kemudian penelitiannya dari Nicolaus Copernicus ini ya, karena memang belum dianggap sebagai final ya. Jadi masih perlu dikembangkan lebih lanjut atau diteliti lebih lanjut gitu. Nah, siapa yang akan melanjutkan? Dialah yang bernama Galileo Galilei ya, di tahun 1564 sampai 1642. Kalau untuk yang Nicolaus Copernicus, teman-teman bisa nonton di video sebelumnya ya, di part 1. Oke ya, ini jadi teman-teman sudah paham ya apa itu geosentrik dan heliosentrik. Nah, sekarang saya akan lanjut. Oh, come on. Ya. Nah, ini adalah konflik ya antara gereja Katolik dengan Galileo Galilei ya. Kita lihat dulu ya. Perlu dipahami ya bahwa kultur pada masa abad ke-17 ya, peran gereja sangat besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Di video sebelumnya admin juga sudah menerangkan ya, sumbangsih gereja Katolik itu begitu besar, terbukti banyak sekali klerus-klerus ya yang menyumbangkan ya apa pengetahuan mereka gitu, sehingga apa yang jadi hak patennya para bapak-bapak ilmuwan dari kalangan klerus ya, kalangan imam itu bisa kita rasakan manfaatnya sampai saat ini ya. Kemudian banyak kaum imam, biarawan, khususnya ordo Jesuit ya. Nah, ini ordo Jesuit ini bukan ordo yang sembarangan ya teman-teman, itu ordo yang isinya adalah orang-orang jenius gitu ya. Bahkan ada yang menjadi ahli matematika, biologi, metalurgi. Metalurgi itu ilmu yang mempelajari tentang bahan-bahan metal ya, atau seperti besi, kemudian nikel, pokoknya bagian perlogaman gitu. Itu sudah dipelajari di zaman itu. Seruput kopi dulu guys, sebentar. Dan termasuk juga ilmu astronomi ya, seperti Georges Lemaitre ya, yang kemarin admin sudah kemukakan ya. Beliau adalah penggagas daripada teori Big Bang yang akhirnya diklaim oleh gerombolannya Bapak Yahya Waloni bahwa kitabnya lah yang paling cocok ya dan sesuai dengan sains, padahal dia tidak tahu siapa yang menciptakan teori Big Bang ya. Oke. Nah, kemudian sikap ilmuwan pada masa itu adalah mengembangkan ataupun menyelaraskan apa yang mereka pelajari dengan apa yang mereka ketahui, sebab wahyu ilahi yang dinyatakan dalam kitab suci ya. Jadi kemarin admin juga sudah menjelaskan berkaitan apakah kitab suci itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau dengan logika manusia. Ternyata kan tidak ya. Artinya Katolik di sini memandang bahwa ilmu pengetahuan dan juga iman itu bisa sejalan gitu loh. Nah, sikap para bapak-bapak peneliti ini ya ternyata banyak yang sejalan begitu ya.
contohnya seperti matematika, biologi yang kemarin sudah banyak admin ceritakan. Oke, ya. Oh, sebentar, ini agak macet ya teman-teman. Oke. Nah, ini masih di konflik antara gereja Katolik dan ilmuwan Galileo Galilei ya. Nah, titiknya di sini teman-teman. Pada tahun 1608 ya, pada saat teleskop itu mulai dikembangkan ya. Yang tadi Galileo menemukan, oh ini loh satelitnya daripada Jupiter ya. Nah, pada tahun di 1610 ya tadi sudah admin jelaskan. Oke. Nah, namun penemuan teleskop ini tidak bisa secara meyakinkan untuk menjelaskan secara empiris bahwa semua planet termasuk bumi bergerak mengitari matahari. Jadi yang tadinya Galileo itu hanya mengamati ya daripada planet Jupiter. Kemudian dia coba mengasosiasikan, oh jangan-jangan dari teorinya Kopernikus ini tuh benar gitu loh, bahwa matahari lah yang menjadi pusatnya, sedangkan kita ya planet bumi dan sebagainya itu yang mengelilingi matahari itu tadi gitu. Nah, dia mencoba untuk membawa teori Kopernikus ini ke arah ke sana gitu ya. Kemudian Joe juga mulai mengkritik begitu ya pandangan kitab suci, bahwa ternyata kalau kata kitab suci kan sesuai dengan dalilnya Claudius Ptolemy ya. Jadi bumilah yang menjadi porosnya gitu loh, bukan bukan matahari gitu loh. Nah, terus juga pendapatnya Galileo ini juga diperkuat ya oleh Tycho de Brahe yang mengatakan bahwa semua planet bergerak mengitari matahari gitu. Jadi selain Galileo, selain Kopernikus juga ada Tycho de Brahe ya yang mengatakan bahwa matahari dan bersama-sama dengan matahari semuanya mengitari bumi gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, pada tahun 1614 Galileo ya mendapat pertentangan dari Lodovico delle Colombe ya yang didukung dari imam Dominikan yang bernama Tommaso Cassini ya, yang menggunakan dalil dari kitab suci ya, yaitu adalah geosentris kan. Nah, pada saat itu banyak tokoh gereja Katolik yang malah sebenarnya mendukung percobaan Galileo, terutama kaum Yesuit ya. Bahkan sampai penelitian Galileo ini sebelum dikemukakan ke publik gitu ya. Dia itu dikasih kesempatan untuk silakan coba dibuktikan bahwa benarlah bumi yang mengitari matahari gitu ya. Sampai seperti itu. Kemudian pada tahun 1615 Kardinal Robertus Bellarminus ya menulis surat kepada ahli heliosentris Paulo Antonio Foscarini ya. Ini bahasa Inggrisnya, saya bacakan bahasa Indonesianya aja ya, teman-teman, takutnya belepotan. Saya berkata, jika ada pembuktian yang benar bahwa matahari berada di pusat jagat raya dan bumi berada di lingkaran ketiga, dan bahwa matahari tidak berputar mengelilingi bumi tetapi mengitari matahari, maka adalah penting untuk menggunakan pertimbangan yang hati-hati dalam menjelaskan kitab suci, yang kelihatannya malah sebaliknya gitu. Dan kita seharusnya mengatakan bahwa kita tidak mengetahuinya daripada mengatakan sesuatu yang salah seperti yang telah dibuktikan. Jadi sebenarnya Galileo ini tuh sudah diajak untuk ayo coba buktikan dulu ya, mana apakah betul ya bahwa penemuanmu itu ya bisa dalilnya itu kuat, kemudian hasil penelitiannya itu juga benar gitu dan bisa dibuktikan dengan mata telanjang gitu ya dengan penemuannya itu. Namun sayangnya saat itu Galileo sebenarnya dia tidak bisa membuktikan gitu ya, karena perdebatannya itu kalau tidak salah jadi begini teman-teman. Karena kan kita percaya ada rotasi dan revolusi ya gitu loh. Kalau rotasi itu bumi berputar pada porosnya, kemudian revolusi itu adalah di mana perputaran bumi itu ya yang mengelilingi matahari. Itu kita kan udah dapat di ilmu pengetahuan modern. Sedangkan di zaman itu ya dianggapnya bumi itu tidak berotasi teman-teman, tapi statis, diam. Makanya lah bumi yang menjadi pusat daripada tata surya gitu. Contohnya adalah ketika teman-teman menjatuhkan sebuah benda itu kan tegak lurus gitu ya.
tidak melenceng kanan, tidak melenceng kiri gitu. Itulah kira-kira nalar secara sederhananya gitu ya. Seperti apel tiba-tiba set jatuh gitu kan tegak lurus, kok tidak belok ke kanan ke kiri gitu loh. Kalau menurut Galileo kan ketika benda itu jatuh kan karena bumi itu berotasi, artinya harusnya melenceng dong, belok gitu ya, entah ke kanan, entah ke kiri, mencos-mencos gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi karena Galileo belum cukup kuat ya untuk membuktikan dalilnya dia, akhirnya ya pada tahun 1916 gereja mengeluarkan dekrit bahwa teori teori heliosentris tersebut adalah teori yang salah dan bertentangan dengan kitab suci. Karena Galileo sendiri tidak mampu ya membuktikan bahwa heliosentris itu benar adanya gitu loh. Nah, hal ini disebabkan karena bukti yang dapat mendukung heliosentris tidak cukup memadai ya. Jadi inilah tindakan dari gereja ya, tidak dapat mendukung teori daripada Kopernikus dan Galileo. Akhirnya buku yang berkaitan dengan heliosentrik ini di-ban karena gereja saat itu berpandangan bahwa teori geosentrik adalah model dari Claudius Ptolemy dan Aristoteles dirasa lebih cocok dan berkesesuaian dengan tafsir Alkitab. Secara literal ya. Secara literal tuh maksudnya ketika kita sekali baca, ini pas nih gitu. Nah, dan sesuai dengan pandangan ilmu astronomi saat itu. Jadi wajar ya, ibaratnya kayak sekarang teman-teman, ya kita kan sekarang percaya bahwa bumi itu bulat begitu. Kemudian ada pandangan di zaman ini ya dengan penelitian dan segala macam, muncullah Flat Earth Society. Teman-teman kira-kira bakal percaya gitu aja nggak? Ya kan? Nah, pasti nggak percaya begitu aja toh. Harus dibuktikan dulu, bener nggak sih ini flat earth? Nah, akhirnya si flat earth itu kan nunjukin ya, ini loh bukti-bukti dan sebagainya. Tapi apakah betul seperti itu? Gitu. Nah, ini konfliknya itu kurang lebih seperti itu kira-kira teman-teman. Kebayang ya? Mudah-mudahan kebayang lah. Kebayang yang guys. Oke, kita lanjut. Nah, karena keputusan gereja saat itu akhirnya Galileo pun untuk sementara tunduk pada keputusan itu. Ya oke lah, bahwa ini tidak akan saya publikasikan. Karena Galileo waktu itu memang secara karakter ya, dia itu orang yang agak cukup keras ya, agak boleh dibilang tanda petik mohon maaf, agak sombong lah gitu loh. Wah ternyata dalil gua nggak diterima nih gitu loh sama gereja. Karena Galileo punya hasrat untuk menyebarluaskan dalilnya ini sebanyak-banyaknya orang. Sedangkan kalau gereja kan pada waktu itu, wait, sabar. Kalau lu punya penelitian, lu buktikan dulu. Kalau lu belum bisa membuktikan, nah mohon maaf, penelitian itu gak bisa gue publikasikan gitu. Gampangnya begitu ya. Gak bisa dipublikasikan pada umat halayak ramai gitu. Takutnya apa? Jadi simpang siur nantinya. Ini mana sih yang benar gitu loh. Kalau belum terbukti secara ilmiah dengan sah dan autentik ya, secara sah dan meyakinkan. Karena keputusan gereja tersebut, akhirnya Galileo pun sementara tunduk untuk keputusan tersebut ya. Kemudian pada tahun 1623, Kardinal Maffeo Barberini yang merupakan sahabat baik ya dari pengagum Galileo. Jadi ya, kemudian diangkat jadi paus. Nah, Paus Urban ke-8 ini yang bernama Maffeo Barberini ini ya, ternyata sahabatan baik teman-teman sama Galileo gitu. Sahabat baiknya ya. Nah, bersahabat baik ya. Nah, dikiranya ya bahwa dengan sahabat gue yang terbaik ini ya dari Kardinal Maffeo Barberini akhirnya terpilih ya menjadi paus ya dengan gelar Paus Urbanus ke-8 gitu ya. Nah, akhirnya Galileo seakan-akan dapat ini kesempatan buat gue nih gitu ya. Dapat angin segar untuk diizinkan kembali untuk meneliti lebih jauh tentang hipotesanya dengan bermacam-macam syarat tentunya ya, nggak langsung iya begitu saja. Nah, adapun syarat yang diminta oleh Maffeo Barberini atau alias Paus Urban ke-8 ya, Paus Urbanus ya. Nah, syaratnya adalah 2. Pertama, Galileo, lu diharuskan memberi argumen-argumen pendukung tentang teori heliosentrik. Oke lah gitu, gereja kasih kesempatan nih buat lu buktikan ya bahwa ada argumen dari dirimu yang bisa mendukung heliosentrik. Sayangnya memang di waktu itu teori gravitasi itu belum ditemukan ya.
Nah, yang kedua, agar setiap sudut pandang Galileo itu ditulis ke dalam sebuah buku. Jadi masih dalam tataran teori teoritis karena belum bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan gitu. Makanya tolong jangan disebarluaskan dulu deh gitu loh. Tulis dulu dalam sebuah buku, sebuah konsep, kemudian dari konsep ini nanti akan diteruskan ya ke generasi-generasi peneliti berikutnya. Nah, Galileo hanya memenuhi permintaan yang kedua ya, nulis dalam bukunya yang berjudul The Dialogue Concerning the Two Chief World System gitu. Nah, melalui buku itu, entah secara sengaja atau tidak ya, ternyata Galileo ini ya, karena kesal gitu ya dengan caranya Bapak Paus atau temannya sendiri gitu ya, kok kayak gini sih, gue dibatasin banget gitu perasaannya dia gitu. Padahal itu sebenarnya adalah bentuk daripada Paus ingin coba kamu lanjutkan, silakan tuliskan di buku itu gitu loh. Nah, dia malah bukan melakukan penelitian tetapi malah sibuk ya menulis di buku itu dengan memasukkan pandangan Paus itu terhadap tokoh yang bernama Simplicio yang menjadi pendukung teori geosentrisnya Aristoteles dan dibuatnya menjadi tokoh bodoh yang pandir. Jadi secara tidak langsung ya Galileo ini tuh menyindir Bapak Paus gitu loh. Bahwa digambarkan Bapak Paus itu adalah seorang tokoh yang bodoh yang begini karena mengikuti daripada teori yang lama begitu dan sebagainya. Jadi banyak sekali tulisan-tulisan Galileo itu ya di dalam buku mengkritik ya Bapak Paus begitu. Nah, oleh karena itu Galileo akhirnya kehilangan dukungan teman-teman dari Bapak Paus yang merasa dilecehkan olehnya dan juga beberapa ya para astronom dari Jesuit gitu, tapi tidak semua. Akhirnya Galileo dikenakan tahanan rumah. Nah, ya perlu dilihat ya teman-teman, Galileo ini bukan dibunuh, tetapi disuruh bukan disuruh ya, mendapatkan sanksi berupa tahanan rumah ya. Dan ngomong-ngomong ya, tapi kita diam-diam aja ya. Nah, tahanan rumahnya ini rumahnya bukan rumah yang kumuh, jelek kayak gitu bukan ya. Galileo ini orang yang cukup terpandang di situ. Rumahnya itu ngomong-ngomong adalah rumah mansion, teman-teman. Jadi rumah mewah gitu. Nah, diadili ya sampai pengadilan Inkuisisi tahun 1633 atas tuduhan mengajarkan teori yang bertentangan dengan kitab suci, yaitu matahari tidak bergerak sebagai pusat jagat raya. Namun atas kebaikan Bapak Uskup Agung Siena, ya akhirnya Galileo diperbolehkan pulang ke vilanya dekat Florence tahun 1634 sampai wafatnya tahun 1642 setelah menderita demam dan serangan jantung di usia ke-77 tahun. Jadi di sini ya kasusnya teman-teman bahwa Galileo itu sebenarnya ya bukan karena penelitiannya yang bermasalah gitu loh. Ya, bahwa penelitiannya silahkan kamu lanjutkan di dalam tahanan rumahmu itu, hanya ya tidak perlu dipublikasikan dulu gitu. Sabar ya sampai karena gini, kalau namanya ilmu pengetahuan kan toh suatu saat akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu ya. Artinya ilmu pengetahuan itu sifatnya dinamis. Sedangkan kalau dalil agama itu sifatnya statis gitu, tidak bisa sembarangan ya gitu loh. Dalam menafsir Alkitab gitu. Kalaupun misalnya tafsiran dari gereja itu kurang dirasa pas, maka gereja perlu mengadakan yang namanya konsili gitu loh, teman-teman. Nah, sebagai catatan ya, jadi sains ini memiliki batas ya, bukan sesuatu yang bersifat harga mutlak gitu loh. Bahwa saklek nih ya, ini pengetahuan gue sudah fix gitu sampai di sini. Tetapi nanti kan ada yang mempertanyakan lagi, benarkah itu? Kemudian diteliti lagi ternyata dapat yang lebih dalam lagi. Paling gampang contohnya seperti yang atom kemarin gitu ya, bahwa atom itu adalah unit satuan terkecil, tetapi setelah diteliti lagi ternyata isinya atom masih ada lagi gitu. Ya, kemudian sains itu bisa berubah-berubah tergantung pada perkembangan teori yang sudah ada. Contohnya rotasi bumi di zaman Galileo itu kan dianggap aneh gitu loh, bahwa bumi ini berputar loh, gitu loh, berputar. Kemudian putaran bumi ini adalah untuk mengitari daripada matahari gitu. Nah, ini dianggap aneh di zaman itu karena memang dalilnya belum cukup kuat untuk membuktikan hal itu gitu ya. Dianggap aneh karena benda terjatuh, kenapa benda tersebut jatuhnya tegak lurus ya, tidak belok sana belok sini kalau memang bumi itu berputar gitu loh. Nah,
Hal ini belum dapat dijelaskan secara empiris karena belum ada hukum gravitasi daripada Newton. Ya, ini teman-teman teringat lagi ya, nge-recall lagi tentang ilmu fisika. Nah, sedangkan tafsir gereja juga bisa berubah, bukan sesuatu yang bersifat tanda petik mutlak ya. Jadi tafsir itu tidak mutlak ya. Nah, tapi untuk prosedurnya itu tidak gampang karena menafsirkan Alkitab itu ya perlu adanya konsili yang seperti saya bilang tadi gitu ya. Jadi nggak langsung kaku juga ya ternyata. Nah, untuk penafsiran yang digunakan ya itu ayatnya ini ya teman-teman. Bisa dibuka Alkitabnya ya kalau ada Yosua 10 ayat 12 sampai 13 ya. Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ya, itu ayat 12-nya. Jadi matahari berhentilah gitu ya. Matahari berhentilah, artinya mataharinya statis nih, diam kan? Gitu, berarti kan matahari yang seolah-olah mengitari bumi gitu loh. Dan bulan juga mengitari bumi ya, karena kan antara matahari dan bulan ini kelihatan seolah-olah bergantian begitu ya. Nah, itulah yang dipandang di zaman baheula gitu, di zaman abad pertama sebagai ternyata bumi loh yang menjadi pusatnya dan matahari dan bulan ini saling bergantian mengitari kita gitu. Nah, lihat Yosua 10 ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ya. Kemudian di Mazmur 93 ayat 1 ya. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh tegak dunia. Nah ini sungguh tegak dunia ini ya di zaman itu ya tafsirannya adalah bahwa bumi itu tidak berotasi gitu loh. Jadi diem gitu ya. Makanya kalau ada benda jatuh itu tegak lurus gitu loh dan tidak bergoyang. Nah, sedangkan teorinya Galileo tadi kan ketika ada benda jatuh, nah itu kalau bumi berotasi muter gitu ya, bisa nyengsol gitu loh. Jadi bisa belok begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian Mazmur 96 ayat 10 ya. Katakanlah di antara bangsa-bangsa Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Nah, kalau secara literal kita baca ya, sungguh tegak dunia tidak goyang. Nah, kan ya seakan-akan benar gitu ya bahwa ini ya. Oke teman-teman, karena ini jam 6 ya, saya mau pause dulu sebentar ya. Kita akan doa Angelus dulu ya teman-teman. Nanti habis itu kita lanjutkan lagi. Selamat sore Pak Ivan. Kita doa Angelus dulu ya Pak Ivan. Karena sudah jam 6. Oke, siap. Lanjut. Okay. Saya turun dulu di bawah. Oke. Baik, mari kita satukan hati teman-teman ya, karena kebetulan pas di jam 6 kita doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi shalom untuk Pak Ivan. Sebentar ya, saya selesaikan dulu presentasinya biar nggak kagok. Tadi ya yang di Mazmur sudah jelas ya bahwa bumi ya tidak bergerak ya atau tidak goyang gitu loh, tidak berotasi gitu. Kalau secara literal, tapi kan makna itu nanti akan berubah ya. Nah, kemudian 1 Tawarik ya 16 ayat 30, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Nah, ini sudah ada 3 ayat loh yang tidak kalau secara literal bumi berarti tidak bergerak ini nih. Gitu ya. Itu dalilnya ya. Jadi gereja itu punya dalil, Galileo punya dalil. Hanya gereja itu punya dalil dan sekaligus juga dibantu oleh ilmuwan terdahulunya. Sedangkan Galileo kan baru dasarnya dari teori gitu ya, belum dibuktikan secara faktual. Kuncinya di situ. Kemudian menurut pandangan gereja saat itu bahwa teori geosentrik Ptolemy dan Aristoteles menjadi landasan di bidang astronomi. Hal ini berkesesuaian dengan penafsiran secara literal di Alkitab. Tadi ya, udah kita hayati juga. Kemudian, magisterium gereja Katolik berpegang kepada tradisi suci, mengajarkan bahwa kitab suci pertama-tama harus diartikan secara literal dulu. Ya, secara literal dulu. Jadi apa yang tertulis, nah kita tafsirkan sedemikian apa yang tertulis. Nah, ketika yang tafsiran literal ini terasa, mohon maaf, mungkin kurang logis atau kurang pas begitu ya, baru kita tafsirkan secara spiritual. Itulah yang gereja ajarkan kepada kita ya. Jika suatu ayat tidak mungkin diartikan secara literal, baru dapat dipertanyakan ayat itu hanya untuk diinterpretasikan secara spiritual, gitu ya. Nah, gereja ini membutuhkan kepastian terlebih dahulu. Jadi penelitian tadi itu lu harus bener dulu deh gitu loh. Harus terbukti dulu deh, baru kita akan ikut dalil lu gitu loh, gampangnya gitu. Nah, bahwa ayat itu memang tidak dapat diartikan secara literal ya, yang tadi itu. Nah, kemudian inilah upaya gentleman dari gereja gitu ya. Saya melihat bahwa di sini sikap gereja tuh sangat gentleman gitu ya. Ya, gereja juga mengakui oke lah ya, kita juga melakukan kesalahan di masa lalu gitu ya, yaitu berkaitan dengan Galileo gitu ya. Bahwa ternyata kita terlalu cepat ya menghakimi gitu, mungkin seperti itulah. Aku kurang ini, nanti mungkin bisa diperbaiki kata-kata narasiku tadi, tapi dari sini aku melihat bahwa gereja ini sangat gentleman dan bertanggung jawab, teman-teman ya. Kita lihat ya pernyataan Yohanes Paulus kedua pernah membuat permintaan maaf secara formal pada tahun 1992. Sekarang malah direncanakan ya Vatikan akan meletakkan patung Galileo di kompleks Vatikan, yaitu di kebun dekat apartemen tempat Galileo ditahan ketika menunggu pengadilan tahun 1633. Namun jauh sebelumnya ya melalui ensiklik Providentissimus ya Deus Providentissimus Deus tahun 1893, Paus Leo ke-13 telah mendorong pendekatan atau approach Galileo untuk menyelaraskan antara iman dan ilmu pengetahuan. Sebab keduanya tidak mungkin bertentangan gitu ya. Seperti itu. Nah, inilah jadi yang dilakukan oleh gereja ya. Jadi sangat luar biasa gitu ya. Jadi gereja pun juga berupaya ya, bukan hanya diam-diam baik. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Nah, di sini sudah ada Pak Ivan tadi. Shalom Pak Ivan, selamat sore, berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Oh, ya Pak Ivan, ini berkaitan dengan Galileo ya. Mungkin ada dari narasi saya yang kata-katanya kurang pas kah atau perlu ditambahkan atau bagaimana? Silakan Pak Ivan. Iya, saya kira sudah sudah sesuai ya. Paling-paling ya kita ngobrol-ngobrol aja. Mau ditambahkan saya kira sudah lengkap tadi. Mungkin hanya ada beberapa tambahan-tambahan kecil saja nih. Boleh. Memang tadi
Ya, tadi memang sudah disinggung ya, bahwa sebenarnya pada waktu itu ya, mungkin kemarin mungkin sudah sempat disinggung oleh pada part pertama ya, Ya. eh, Imam Roger Bacon sudah disebut kan, seorang Oh imam. sudah, sudah. Nah, jadi gereja pada waktu itu ya, eh, menggunakan apa yang diformulasikan oleh si Imam Roger Bacon itu. Dia kan ibaratnya merupakan seorang yang metode ilmiah modern. Jadi Nah, ya, pembuktian dengan metode ilmiah yang modern. Nah, dia itu orangnya. Itu ya, kan kurang lebih di abad 13 ya. ya, Nah, jadi setiap teori ataupun hipotesa-hipotesa yang diteorikan itu untuk diterapkan ataupun untuk diaplikasikan itu harus melalui pembuktian metode ilmiah sebagaimana yang sudah dikembangkan oleh Imam Roger Bacon itu. ya. Itulah mengapa, Standarisasi. itulah iya betul. Jadi itulah mengapa Kopernikus yang juga adalah imam itu kan tidak ada masalah, Ya, gitu. Tidak ada masalah dia. betul. Karena apa? Dia teori, begitu. Artinya Ya, dia tidak memaksakan bahwa teori ini adalah applicable atau inilah fakta sesungguhnya. Karena apa? Memang dia belum mampu membuktikan sesuai dengan kajian-kajian kaidah ilmiah ya, yang memang sudah betul. dikembangkan di dunia uh, saintifik pada waktu itu. Nah, sehingga teori ini tidak ada masalah. Namanya teori, Ya, ya kan? Begitu. ya, Nah, Galileo itu sendiri juga kan merujuk kepada teori heliocentrisnya Copernicus, gitu. Makanya betul. kalau kita di dunia pendidikan kan yang justru kita kenal itu malah Copernicus, penemu Ya, teori heliocentris kan, gitu. betul. Nah, jadi bukan Galileo-nya malahan. Yang kita kenal Ya, justru Copernicus sebagai penemu heliocentris. Nah, ternyata Galileo sampai dengan akhir hayatnya dia tidak mampu membuktikan teori tersebut. Jadi ini ya, kan hanya persoalannya ya itu tadi karena dia memaksakan kehendak, kemudian gereja tetap menuntut untuk dia bisa memenuhi standar yang berlaku pada waktu itu, tetapi dia tetap ini ya akhirnya ya sebagai umat ya lumrah gereja memberikan suatu pembinaan, bahasa kasarnya kan seperti itu. ya. Nah, ini kembali ke yang kemarin Pak Ivan ya. Kan ada Robert Grosseteste ya. Ini uskup Ya, dari Inggris kan yang menemukan metode ilmiah. Jadi kalau nggak sesuai standar ya mohon maaf gitu. Belum bisa ya. ya, betul. Nah, artinya kalau belum dibuktikan, eh, jangan dipublikasikan bahwa inilah fakta, begitu. Nah, nanti Ya, kita akan melihat juga mengapa eh, kehati-hatian gereja pada waktu itu juga cukup memberikan sebenarnya dampak dampak positif lah. Arti kata apa? Galileo tidak hanya mencetuskan ide teorinya itu, dia juga ya. mencetuskan teori yang lain, begitu. Yang juga sama Ah, persis, yang berkaitan juga dengan itu. Antara lain, dia mengatakan bahwa matahari tidak bergerak. Jadi kalau ah, eh, teori geosentrinya kan bumi yang diam, kan begitu. ya, Yang betul. lain semua berputar mengelilingi bumi. Nah, Galileo punya heliosentris, mataharinya diam, semuanya Ya, mengelilingi matahari. Nah, ya, fakta kenyataan kan ketahui saat ini kan matahari tidak diam, dia juga ya, bergerak kan. Nah, betul. jadi kalau kita mau jujur juga ternyata Galileo salah di situ, iya kan? Dia Betul. tidak mampu membuktikan, tetapi dia berteori dan memaksakan bahwa itu harus benar, kan begitu. Itu Ya, satu. ya. Yang kedua dia juga mengatakan bahwa pasang surut air laut di muka bumi itu terpengaruh karena Guncangan. karena bumi Oh, mengelilingi enggak. matahari. Oh, ya, 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 ya. Nah, itu faktanya kan tidak. Pasang surut air laut kan dipengaruhi oleh bulan mengelilingi eh, bumi. Bumi.
Ya. Nah, gitu. Jadi Karena kurang lebih gravitasi bulan ya. Jadi makanya gravitasi bulan betul. besar sehingga pasang surut air laut itu Pasang terjadi. surut Gitu. terjadi. Nah, kalau Galileo bilang itu karena bumi mengelilingi matahari, begitu. Ya. Nah, jadi Betul. dua poin itu dia juga tidak tepat ya. Dan karena memang tidak bisa membuktikan ya, akhirnya seperti itu. Nah, berjalan waktu ternyata setelah Galileo meninggal, ada seorang ilmuwan juga itu sudah ratusan tahun kemudian ya, Ya. si Hubble kalau tidak salah, dia temukan juga suatu teleskop yang lebih canggih. Lebih canggih, betul. Nah, iya, teleskop yang lebih canggih. Itu mungkin sesudah apa Isaac Newton, Anda tahu Isaac Newton itu tahun berapa? Nah, tetapi bahwa karena ini berhubungan dengan astronomi, maka pengamatan bintang itu yang menjadi kepastiannya Ya. untuk Patokannya di membuktikan. bintang. Iya, jadi pada waktu mereka jadi bahasa ilmiah dikatakan stellar parallax, artinya paralaks Steral bintang. parallax. Itu Ya. gambaran, ya, itu sederhananya gini, kita punya teleskop di bumi, kemudian kita mengamati bintang tertentu, kita tandai bintang itu ya, bintang yang paling dekat. Nah, terus Ya. kemudian kita nembak garis lurus ke bintang paling jauh di belakangnya. Ya. Nah, pada waktu Galileo dia teleskopnya nggak bisa seperti itu. Gitu. Nah, si Hubble ini yang nanti temukan teleskop yang punya kemampuan mengamati seperti itu. Jadi ada bintang yang dekat, yang artinya yang dekat dengan bumi. Kemudian juga kan ada bintang-bintang yang jauh di belakang sana. Nah, dengan teleskop itu dia patokannya bintang terdekat itu sebagai base point-nya lah. Kemudian dari situ untuk garis lurusnya ke bintang belakang. Nah, dia tandaikan bintang yang belakang. Nah, terus dia amati terus. Nah, ternyata ada suatu titik di mana teleskop itu nembak bintang paling dekat, tetapi ternyata garis lurusnya bukan bintang yang tadi itu, yang di belakang sana yang pernah ditandai itu. Ya. Nah, disitulah mereka mulai. Nah, itu juga akhirnya membuat suatu kesimpulan bahwa ternyata garis edar bumi mengelilingi matahari ternyata tidak bulat itu, tetapi modelnya elips. Begitu. Artinya apa? Ada jarak-jarak bintang-bintang yang kalau ditarik garis lurus itu ke belakang, itu ternyata ada yang pendek tapi ada yang jauh. Ya, titik terjauh, begitu. Titik terjauh. Ya, nah seperti itu. Nah dari situ akhirnya sudah punya kesimpulan nyata, terbukti kan bahwa memang bumi tidak diam di tempat, bahwa dia mengedar matahari, karena matahari jadi garis lurus. Ya, begitu. Nah itu baru bisa terbukti setelah ada teleskop pengamat itu, begitu. Itu ya mungkin 150-an, hampir mendekati 200 tahun lah setelah Galileo. Jadi dalam kasus ini sebenarnya posisi gereja kan cukup hati-hati. Nah yang menariknya begini, bro. Karena sampai sekarang kita tetap masih mengatakan bahwa matahari terbit di timur, terbenam di barat, betul nggak? Iya betul. Nah betul. Itu bahasa kita harus pakai. Bahasa itu orang tidak akan menyalahkan bahasa itu. Ungkapan itu tidak dipersalahkan orang. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Ya. Iya kan? Betul. Kita masih tetap gunakan bahasa itu dan semua bumi, semua orang di seluruh dunia terima. Walaupun orang sudah tahu bahwa bukan matahari yang mengelilingi, tapi bumi yang mengelilingi. Artinya kan kalau posisi kita berbicara itu kan seolah-olah kita tetap masih berpikir bahwa mataharinya yang bergerak kan begitu. Terbit di sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Dan ingat bahwa itu menjadi acuan daripada pergerakan kita di bumi. Dalam arti kata bahwa untuk menjadi katakan kompas sederhana kita kan seperti itu. Kalau kita berjalan di hutan dan sebagainya, kita lihat matahari terbenam, berarti itu arah barat. Nah kan dengan demikian membantu kita kan di situ. Itu di salah satu sisi bahwa dalam hal itu tidak bisa kita katakan sebagai sesuatu yang keliru. Karena apa? Itu adalah dikatakan sebagai fenomena. Artinya bahwa empirisnya fenomena. Begitu. Nah, bukan empiris dengan teoritis ya.
Kalau Ya, empiris fenomena kan kita lihat yang di sekitar-sekitar, fenomena itu yang kemudian kita tangkap. Dan fenomena ya, itu kan tidak berubah, betul. begitu. Dan tetap kita masih mengatakan seperti itu, begitu. Kita mencari arah juga kan, lihat matahari, matahari mulai naik, oh ya berarti itu timur ya kan begitu. Iya, Sederhana betul saja, sekali. gitu. Betul, betul, Bang. Nah, tetapi yang gereja maksudkan adalah seperti yang tadi sudah diungkapkan bahwa Hmm. ada hal-hal yang harus ditafsirkan atau dimengerti dari tulisan-tulisan kitab suci yang bisa berarti literal seperti tadi dikatakan harafiah Ya, atau memiliki arti spiritual atau rohani, entah ya. alegoris dan sebagainya. Nah, Hmm. itu ilmu pengetahuan membantu di situ. Nah, Hmm. otomatis dalam kasus tadi beberapa ayat tadi kan kita sudah bisa mengerti Ya. eh, bahwa pertama itu fenomena yang terjadi, ya kan? Hmm. Ya. Kedua bahwa eh, ada ada suatu waktu di mana memang eh, siang lebih panjang dan Ya. kemudian Malam lebih malam pendek lebih pendek. durasinya. Ya. Nah, gitu. Dan itu juga bisa kita temui kalau kita semakin mendekat ke daerah kutub kan begitu kan? Ya, di daerah Rusia itu paling sering terjadi, Pak Ivan. Nah, artinya Ah, bisa berbulan-bulan kan? Bisa berbulan-bulan malahan kita. iya. Nah, seperti itu. Jadi dalam konteks ini sebenarnya ya mereka yang membesar-besarkan ini kemudian membubui dengan kekejaman dan sebagainya itu bisa Ya, kita maklumi lah bahwa mereka kan mungkin cari sensasi, kemudian mau betul. menyalah-nyalahkan gereja, kemudian mau lihat ini loh gereja yang katanya begini-begini, yang katanya Hmm. didirikan oleh sivil kok bisa brutal misalnya kan seperti itu. Iya, Nah, tetapi kasus sesungguhnya kan tidak seperti itu, bahwa ada umat yang ngeyel kan begitu kan, bahasa kasarnya kan begitu, benar, ngeyel benar. ngeyel bahwa teorinya ini pasti benar, tetapi tidak memberikan bukti sebagaimana ilmuwan yang biasa lakukan pada zamannya dia. Jadi pada Ya. zamannya dia kan ilmuwan bukan hanya Galileo saja, banyak ilmuwan, Oh, ya kan. benar, Nah, benar. dan mereka membuktikan teori mereka dengan cara-cara pembuktian ilmiah modern tadi. Ya. Dan itulah yang kemudian kita gunakan sampai dengan saat ini kan cara pembuktian. Bahkan jangankan Galileo, jangankan Kopernikus. Nah, teori relativitasnya orang masih uji kok terus, ya kan? Ya, Begitu. Karena betul. terus berkembang. Atau yang dikatakan tadi tentang atom yang Ya. ternyata tidak bisa dibelah. Nah, sekarang kan ada lagi istilahnya Higgs boson, sudah bisa dibelah lagi tuh atomnya. Ah, kan. Makin Coba. berkembang ya, Bang ya. Iya. Atom yang dulunya dianggap sebagai satuan terkecil gitu ya dari bahkan lebih kecil dari sel itu kan. Nah, sel aja Nah, kita dengan mata telanjang nggak bisa lihat gitu kan. Harus pakai alat bantu. Nah, atom Apalagi sekarang saya teleskop. sudah dibelah menjadi satuan yang paling kecil. Mereka bilang Higgs boson, Ah, gitu. sip. Nah, Higgs boson juga lagi mau dibelah lagi nih ceritanya. Eh, Makanya kan kita dengar teori antimateri. Nah, mereka mau ngarah ke sana, ah, begitu. hmm, Bahkan mereka sudah ya artinya apakah ini semacam tesis ataupun ungkapan bahwa jika mereka bisa menemukan yang dinamakan antimateri itu, maka itulah partikelnya Tuhan. Kan begitu. Ini wah iya para benar. sekolah ateis kan begitu. Tapi ya tidak apa-apa, ini namanya kan pengetahuan kan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Iya kan? Betul, 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 Bang. Nah, yang sebenarnya yang menjadi aneh itu kan begini sebenarnya, Bro Ya. Leci. Artinya bahwa kan Galileo sudah menemukan seperti itu, tetapi toh ternyata rupanya masih ada yang meyakini bahwa matahari terbenam di lumpur hitam. Nah, itu yang persoalan sebenarnya. Itu yang masalah sebenarnya kalau mau dipikir kan. Betul, Karena Bang. sudah Itu jelas kan. secara empiris tidak terbukti. Dan secara sains juga sudah orang sudah pulang balik luar angkasa tidak pernah menemukan kasus seperti itu kan. Nah, tetapi Itu pada waktu itu yang menentang Galileo juga ternyata tidak hanya gereja Katolik, ya oh kan? iya. Bahkan Martin Betul, Luther betul. sendiri saya kutuk Galileo ya, iya kan? Martin Iya, Luther iya. sendiri saya mengutuk itu Galileo, begitu. Nah, artinya bahwa memang teori yang pada zaman itu dirasa revolusioner bahkan menentang pendapat-pendapat sebelumnya tentunya pasti banyak mendapat penolakan. Tetapi poin gereja dalam hal ini bukan menolak kebenaran
ataupun menolak apa yang dilakukan oleh Galileo, tetapi dalam hal ini menuntut Galileo membuktikan. Itu yang gereja tuntut sebenarnya. Jadi kita harus lihat poinnya berbeda. Pandangannya berbeda, artinya kasusnya itu berbeda. Bukan persoalan kebenaran dari teorinya, tetapi dia tidak dapat membuktikan. Itu persoalannya di situ. Dan saya kira siapapun juga pada zaman sekarang ini, kalau orang berteori misalnya seperti tadi matahari terbenam di lumpur hitam atau bumi datar, ya pasti akan diketawain karena dia tidak mampu membuktikan, ya kan? Mungkin malah menjadi bulian, olok-olokan kan begitu. Betul, Bang. Ya, tapi mau gimana lagi, itu sudah menjadi bagian daripada kepercayaan yang bersangkutan, kita nggak bisa bilang apa-apa kan? Nggak bisa bilang apa-apa, betul. Iya. Memang susah bahkan sih. Iya. Bahkan bisa mungkin leher terpenggal, kepala jatuh ke tanah kan. Loh ini abad modern loh, bro. Abad modern ini. Begitu. Betul. Itu masih terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara ilmu pengetahuan dan sebagainya, ini ada seorang sejarawan ya, saya kutip pernyataannya nih, seorang sejarawan, Lawrence M. Prinsip, dia mengatakan begini, jelaslah dari catatan sejarah bahwa gereja Katolik telah menjadi pelindung tunggal dan terpanjang dalam sejarah ilmu pengetahuan, bahwa banyak kontributor revolusi ilmiah itu sendiri adalah Katolik. Dan beberapa institut dan perspektif Katolik memberikan pengaruh utama atas kebangkitan ilmu pengetahuan modern. Jadi ini seorang scholar ateis, Lawrence M. Prince. Dia mengatakan demikian. Artinya mereka melihat fakta yang ada ya. Berbicara tentang ini. Bahkan sampai dengan saat ini, para imam-imam itu masih tetap melakukan pengamatan astronomi. Hampir 80% ceruk yang berada di bulan itu diberikan nama sesuai dengan nama-nama imam-imam yang menemukan ceruk-ceruk itu. Jadi kan mereka mengamati bulan ini ceritanya. Ada lekuknya, ada mungkin kawahnya, gitu. Bahkan kira-kira hingga sekarang ditemukan nggak Pak Ivan ada garis yang katanya membelah bulan? Ada. Kelihatan memang. Ceruk itu kelihatan. Ya, tapi diberikan nama imam Katolik, bro. Ceruk-ceruk gitu. Tapi bulannya tidak terbelah ya Pak Ivan ya? Ya, kalau bulan terbelah kan tadi kan teorinya kan pasang surut kan dipengaruhi oleh bulan. Kalau bulan terbelah kan jadi pasang surutnya gimana? Pernah terjadi enggak seperti itu? Kayaknya. Iya, apalagi kalau terjadi di abad-abad. Iya, apalagi kalau terjadi di abad ke-6 ke-7. Iya kan? Itu orang kan sudah pada melek sejarah kan? Catatan sejarah pasti menulis kan? Entah di bagian belahan dunia mana pasti menulis kejadian-kejadian anomali misalnya, ada anomali yang terjadi misalnya. Mungkin air pada yang tadinya mengalir ke bawah, terus dia tiba-tiba mengalir ke atas langit, airnya terbalik mengalir karena bulan terbelah misalnya kan. Seperti itu. Jadi memang garis seolah-olah dilihat macam nanti dibilang itu sebagai bukti bahwa bulan pernah terbelah ya, saya kira itu cocokmologi lah. Iya. Kawah-kawah itu justru banyak diberi tanda dengan nama ya para imam Katolik. Bahkan sampai sekarang kan observatorium Vatikan kan selain di Italia sendiri kan di Amerika paling terbesar. Masih terus mengamati luar angkasa begitu. Nah, tetapi ada juga saya sempat lihat, cuman belum sempat ini, ada sebuah gereja di Italia yang memang dibangun khusus untuk mengamati pergerakan matahari, bro. Ya. Jadi gereja itu dibangun, jadi matahari menyinari bangunan gereja, itu dia akan melewati semacam bulatan-bulatan kaca begitu, nanti sinarnya akan terpantul ke lantai gereja. Dan di situ sudah tergambar di situ ini dia posisi di mana. Jadi sudah dipetakan di lantai tersebut sehingga begitu sinar jatuh ke situ orang sudah tahu mataharinya berada di sini ceritanya. Ataupun bumi lagi posisi di sini. Itu ada gereja itu. Bisa coba di search. Kalau bisa di search silakan di search. Apa nama gerejanya?
Namanya saya lupa, tapi saya pernah baca itu. Bisa di-search. Artinya gereja, mungkin bahasa Indonesia sederhana, coba di kata kunci misalnya mungkin gereja pengamatan matahari ke apa, siapa tahu bisa keluar. Gitu. Gereja untuk Itu penelitian apa namanya? matahari Mm-mm. di di Roma ya, Italia. Italia, ya Italia, begitu. Jadi memang gereja itu eh, dibangun memang dengan presisi yang sangat presisi, bro. Hmm, Dan sampai sekarang tetap masih berfungsi. Sebentar, saya coba cari ya. Hmm, Ya, Oke, silakan dilanjutkan. Hmm, sambil cari, mungkin melengkapi yang tadi saja, ya. hmm, Kemarin kan kita sudah punya beberapa cendekiawan-cendekiawan, ilmuwan-ilmuwan, ya. Nah, ya, ini sepanjang sejarah kan memang cukup banyak sekali ya para eh, imam bahkan klerik, entah itu paus juga termasuk sebagai seorang ilmuwan. Nah, memang kemarin sempat disinggung tentang George Lemaitre. hmm. Nah, ini George Lemaitre kan memang menarik juga, bro. Iya, tentang teori Big Bang. Nah, ini nih Pak Ah, Ivan. Ini ya, nah, ya itu dia, betul. ini. Cuman saya nggak ada gambar lain ya, tapi gak apa-apa lah ya, ini yang Ya, ada dulu aja. Nanti teman-teman, mm, ini PR buat kalian ya. Nah, ini keren banget ini. gitu. Jadi cahaya matahari masuk ya, terus ada titik-titiknya. Nah, ini Ya, lihat betul. tuh, ya, tuh Ya, gitu. Jadi ini yang dipakai untuk satuan pengukurannya ya, Pak ya, Ivan. Hmm, ya, betul. Gitu. keren, keren, keren. Dan bisa dibayangkan itu presisi, bro. Presisi. Hmm, hmm, Konstruksi dibangun seperti itu, eh, yang tentunya dengan apa ya, dengan fasilitas ataupun sarana prasarana yang tidak semodern sekarang ini kan. Tapi ya. mereka mampu menghasilkan konstruksi yang bisa merekam eh, cahaya matahari untuk kemudian mengetahui posisi-posisi pergerakan dalam orbit itu kan begitu. Wah, ini dui fungsi ya gerejanya. Jadi selain untuk Iya, tempat beribadah, juga sebagai tempat penelitian ya, Pak Ivan. iya betul, iya betul. Keren, keren, keren nih. Nah, artinya kan kalau seandainya orang menuduh apa, kan sering mengatakan Dark Age, seolah gereja yang menjadi Ah, penyebab Dark Age. Nah, kalau kita ah, kita lihat dengan bukti tadi saja, sebuah gereja yang dibangun presisi dan sekaligus tempat ibadah, sekaligus tempat penelitian tentang orbit pergerakan bumi terhadap matahari, itu hmm, kan sudah mementahkan semua hoax-hoax tuduhan tadi kan, gitu. betul. Mhm. Nah, Nggak yang tadi sembarangan. tentang si George Lemaitre ya, sambil lihat. Nah, Hmm, dia kan selain Big Bang, dia juga kan teori eh, universe expansion. Jadi apa ya? Alam raya berkembang apa? Ekspansi begitu, hmm, mengembang. Nah, dia juga kemudian apa ya? Mengembangkan teori Hubble, hukum Hubble. Nah, ya, yang menarik memang sebenarnya yang Big Bang teori itu, ya, ya kan? yang ini. Nah, Hmm, Big Bang ini sementara sekarang kan kita eh, masih melihat sebagai suatu teori kan begitu. Tetapi ya, kan sebagian sebagian kalangan orang sudah mengatakan bahwa, wih, kitab kita sudah mencatat itu Big Bang sesuai. teori. Ah, Iya, sesuai. padahal, padahal yang menemukan seorang Romo, bro. Aduh, Tapi Katolik tidak mengklaim itu kan. enggak Tidak, sih. kan Itu beda. ini Lihat karena kita bisa. itulah hebatnya gereja Katolik ya, Pak Ivan gitu loh. Dengan rendah hati ya. Ini untuk pengetahuan secara umum ya, tidak kita klaim ini hanya punya untuk Katolik, enggak ya. Kan ilmu pengetahuan untuk siapapun kan gitu. Nah, Artinya kan kita umat Katolik juga tidak pernah mengatakan bahwa itu loh dia meneliti karena menggunakan Alkitab, menggunakan Perjanjian Baru kan. Tidak seperti itu juga, sudah dinubuatkan atau sudah ya, iya ya. kan? Tapi kan Hmm, justru ya mau gimana lagi nih, makanya saya juga kadang-kadang agak bingung juga. Sepertinya memang hmm. ada masalah krisis dalam gerombolan-gerombolan atau kelompoknya si Yahya Walon ini yang tadi Iya, disinggung kan. Iya, sepertinya iya, ada iya. krisis di mereka. Karena Betul, itu tadi betul. seorang pastor, seorang imam
mengeluarkan teori dan sebagainya. Dia punya teman diskusi tuh Albert Einstein loh, Ya, betul. begitu. Ini ada Gitu. fotonya ini, Bang. Tuh, Hmm. kan. Nah, ini sebelahan Jadi sama Albert jadi Einstein. jadi dikatakan begini, setelah dia hari Minggu, setelah dia pimpin misa, Hmm. kemudian keluar berdiskusi dengan Einstein tentang Big Bang dan sebagainya, kan begitu. Hmm. Nah, tetapi itu sudah orang mulai mengklaim kan, gitu. Ya, Saya khawatir nanti, saya khawatir saja, mungkin bisa-bisa nanti 100-200 tahun kemudian mereka akan mengatakan bahwa limiter sudah mualaf itu, dan kemudian menemukan teori kan begitu. Setelah loh, benar, oh benar. banyak bro, banyak Banyak, bro, benar, 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 benar. iya. Lo Gajah Mada saya diklaim kok, Borobudur saya diklaim Benar, kok, ya kan? benar, benar. Jadi itu tadi saya bilang suatu saat nanti tiba-tiba dikatakan bahwa George Lemaitre mungkin sudah jadi apa George Lehman misalnya mungkin, atau George Lauman kah, ya kan? Mualaf Mungkin setelah membaca apa begitu menemukan teori Big Bang kan begitu. George jadi berubah Jurgis ya, Jurgis Lemaitre. Iya, Lemaitre ah aja diganti pakai begitu. logat Arab dikit lah ya. Ya, 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 ya. Wah, keren cocokologinya. Saya salut Pak Ivan gitu sama cocokologi semacam itu, tapi rasanya agak ya geli-geli sedap. setidak-tidaknya ada sedikit dasarnya lah, walaupun walaupun cocokmologi, tapi ya ada sedikit senggol-senggol kena-kena sedikit lah, daripada kita Hmm, kita tetap bertahan bahwa bumi datar kan, bumi datar, ya. matahari terbenam di lumpur hitam atau air hitam kan, itu apa ya, bukan cocokmologi lagi, itu memang sudah halusinasi tingkat dewa kan begitu. Tapi gini Pak Ivan, ada satu hal ya di Flat Earth Society, kan saya juga dulu ya pernah nonton itu berseri-seri kan, dan cukup terkenal ya Pak Ivan di tahun 2011-an mungkin Hmm. ya, tentang Flat Earth ini. Memang di satu sisi dia mengungkapkan suatu fakta tentang Galileo, bahwa Galileo itu tidak bisa loh membuktikan gitu. Nah ini memang digunakan oleh si Flat Earth ini membenarkan ya di teori abad pertama yang Ptolemy tadi ya, pandangannya Ptolemy gitu loh. Ingin tetap Iya, diteruskan, iya. dipertahankan. Padahal kita tahu ya faktanya gereja saja sekarang sudah merubah pandangannya kok karena sudah terbukti kan gitu. Nah, ini yang keren Iya. gitu kan. Nah, itu agak lucu-lucu sedap itu si Flat Earth itu ya. Udah tahu ada buktinya, bahkan sudah ada loh yang pernah sampai ke bulan kan, Neil Armstrong itu kan, dan memfoto secara langsung gitu. Tapi dengan gayanya dia kok diubah sana sini, ini kalau pakai CGI ya segala macam, ini CGI gitu loh. Karangan Hollywood segala macam, agak lucu juga sih memang. Upayanya boleh lah ya. Jadi jadi gini bro, sebenarnya kan pandangan itu kan tidak berdiri di atas ruang kosong itu, flat earth itu. Hmm. Mereka Ya, punya dalil loh, begitu. ya. Yang saya pernah dengar ya, nggak tahu benar atau enggak. Jadi konon Hmm. kabarnya itu memang bumi ini berada di punggung ikan paus. Ya, Jadi ikan paus atau apa dia memikul bumi ini yang bumi. datar tadi itu. Iya, Hmm. nah, itu Ya. tidak tahu dikembangkan dari apa, ditafsir atau apa saya nggak tahu. Tapi pernah dengar seperti itu, begitu. Hmm. Bahkan eh, di atas bumi yang di awan-awan di atas sana itu bahkan mereka katakan ada sebuah gunung atau apa begitu yang nanti mengeluarkan apa, pokoknya mitos-mitos apa begitu yang memang Ya. lebih cocok memang hidup di zaman prasejarah sebenarnya. Hmm. Ya, ya. Ya mau gimana lagi, memang seperti itu. Tetapi yang meyakini flat earth ini jangan pikir seperti kita yang mungkin level-level awam-awam pendidikannya pas-pasan ini bro. Mereka yang Ya, S3 malah meyakini itu juga bro. ya. Yang Banyak sudah sih. bergelar dokter profesor. Bahkan mempertanyakan lingkar bumi kan waktu itu, Ah, di situ coba. melingkar bumi kemudian pakai sterile parallax gitu. Nah, ini Hmm, kira-kira gambarannya ya teman-teman. Flat Earth itu seperti ini. Jadi bumi itu digambarkan sebagai piringan. Bahkan pembuktiannya itu dengan pesawat ya. Jadi misalnya
pesawat berangkat dari ini kenapa harus transit ke Jakarta dulu gitu ya. Segala sesuatu transitnya ke Jakarta karena itu bergeraknya lurus. Pesawat nggak bisa belok-belok gitu kan. Nah, seperti itulah nanti kalau teman-teman ya ini kubah besar gitu. Ini kalangan flat earth mempercayai ini ya teman-teman, seperti inilah bentuknya gitu. Ya, jadi ada kubah gitu. Nah, Bahkan roket-roketnya Amerika sama Rusia itu ya diterbangkan ke atas untuk apa? Untuk menghancurkan domnya ini katanya begitu. Aduh, ya, tapi oke lah itu dasarnya boleh juga lah gitu ya untuk menggoncangkan kepercayaan kita kepada ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. Tapi ya oke lah. Gimana? Silakan Pak Ivan. iya, jadi memang apa ya? Kalau menurut saya memang sepertinya ada masalah itu, ada krisis memang dalam apa ya? Dalam mereka yang apa? Flat Earth itu penganut-penganut itulah, pokoknya kelompok-kelompok gerombolan itulah. Artinya bahwa fakta itu bisa digugurkan hanya karena sesuatu yang diklaim jatuh dari langit begitu, yang diklaim Ya. bahwa itu adalah wahyu ilahi. Jadi wahyu ilahi bisa menggugurkan semua fakta yang ada, bro. Bahkan wahyu ilahi bisa menggugurkan sejarah, bro. Fakta sejarah Ya, itu bisa digugurkan oleh wahyu ilahi, bro. Coba ya. bayangkan, yang sudah dialami itu bisa digugurkan oleh yang diklaim sebagai wahyu ilahi. Padahal nyata-nyata ini sudah dialami loh. Kok bisa Ya. digugurkan itu yang makanya sebenarnya ya itu tadi sepertinya memang ada masalah itu. Mungkin entah krisis atau apapun pasti ada masalah. Gitu. Ya. Dan Dan tentunya pasti selalu akan terbawa-bawa gitu. ya. Dan selalu gini Pak Ivan, kalau saya waktu nonton berapa serinya Flat Earth, itu selalu dikait-kaitkan dengan elit global gitu ya. Ya Ya, berarti kaitannya teori selalu ke sana. konspirasi lah. Ya, selalu kaitannya arahnya ke sana gitu. Nah, ada lagi yang nanya kan, apakah ini bumi seperti telur burung unta? Ternyata tidak terbukti ya Pak Ivan. Jadi pokoknya yang aneh-aneh ya mau gimana lagi kan begitu, bro. Iya, aduh, sayang gitu ya. Kayaknya gara-gara aku pernah dengar ceritanya dari Pak Kadal Mesir ya, katanya bahwa zaman abad ke-7 itu memang ada penjualan buku atau ilmu pengetahuan secara besar-besaran ya, Pak Ivan. Jadi mau itu buku dongeng, mau itu buku sejarah, mau itu buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ataupun tidak, itu semuanya dibeli gitu loh sama abad ke-7 itu. Kemudian mereka tinjau dengan begitu sedemikian seriusnya sampai akhirnya menemukan ya itu tadi ada yang bumi itu berbentuk seperti telur burung unta, kemudian matahari tenggelam di lumpur hitam gitu kan. Mungkin kaitannya ke sana kayaknya ya Pak Ivan. Iya, jadi memang kalau kita flashback ke zaman-zaman itu ya mau tidak mau kita harus akui ya, kecuali kalau wahyu ilahi mengalahkan fakta lagi kan begitu. Artinya secara nalar logika ya, secara nalar logika kan kita katakan misalnya mereka yang berada dari gurun pasir lah, ya kan? Ya, Nah, itu peradabannya seperti apa sih? Ilmu keras ya. pengetahuan mereka seperti apa sih? Ya. Iya kan? Nah, artinya kan eh, peradabannya kan pasti rendah sekali. Ilmu pengetahuan yang mereka kuasai juga boleh katakan mungkin sangat minim. Mungkin bahkan Betul. dikatakan hampir tidak ada, kecuali mungkin legenda-legenda dan cerita-cerita dongeng yang beredar di situ. Nah, Ya. setelah mereka menguasai Timur Tengah lah katakan, atau ke Mesir, Alexandria, Hmm. terus ke Baghdad, ke Iran, Irak, Hmm. ya kan? Nah, di situ kan para cendekiawan, peradaban kan peradaban tinggi di situ, bro. Iya, Ya kan? betul. Nah, Betul. orang-orang di situ kan orang-orang hebat-hebat semua. Tradisi kedokteran, tradisi medisnya kan luar biasa sekali, apalagi kalau kita bicara Persia. Ya. Nah, artinya apa? Mereka datang kemudian mencaplok itu dan akhirnya masyarakat yang tadinya punya peradaban tinggi dan punya eh, tradisi intelektual maupun tradisi akademis yang bagus, itu akhirnya kan tidak bisa lagi memproduksi generasi selanjutnya. Ya, Kita lihat begitu betul. dia sudah tidak bisa lagi memproduksi karena dikungkung dengan eh,
peradaban budaya barbar yang dari Arab gurun pasir itu kan. Akhirnya Iya, kan peradaban mereka jadi mundur mandek. iya, Begitu mundur mandek, maka otomatis dengan sendirinya pasti bangsa itu akan jatuh, betul, betul. gitu. Nah, mereka mereka terus melakukan ekspansi sampai ke India, mendapatkan lagi peradaban bagus di India. Mereka ekspansi lagi sampai ke Konstantinopel, peradaban Bizantium. Iya, Tetapi begitu semua masyarakat-masyarakat di peradaban maju itu mandek karena dipaksa ataupun dikekang oleh hmm, religiusitas, akhirnya kan tidak bisa lagi memproduksi ataupun meregenerasi eh, ilmuwan-ilmuwan baru. Dengan iya, sendirinya bangsanya atau dengan sendirinya bangsanya pasti akan runtuh. Fakta sudah terjadi kan? Gitu. Coba kita perhatikan hmm, Mesir. Kita perhatikan Mesir. Mesir punya iya, peradaban yang luar biasa, ya kan? iya, betul. Nah, begitu dikuasai oleh mereka dari gurun pasir, mundur, Hmm, ya iya, kan? Kita betul, bicara betul. Iran, Irak, Hmm, Mesopotamia, Persia yang hmm, bisa bersaing dengan Romawi ataupun Makedonia. Begitu iya, dikuasai, runtuh. iya, Jadi mandek. kehilangan kemampuan untuk beregenerasi dalam hal pengetahuan iptek. Atau kita Iya, berbicara mereka yang di Berber di Afrika Utara, Libya, Aljazair, Tunisia. iya, Begitu dikuasai, peradaban mereka akhirnya mandek, tidak bisa lagi berkembang, hancur, mati. Sama juga dengan India. Dalam hal ini misalnya Pakistan, Afghanistan, dan sebagainya. Itu kan hmm, dulu daerah India, iya, daerahnya Raja Asoka. iya, Raja Asoka punya daerah kan situ. Mereka punya peradaban maju. Bahkan iya, angka nol itu ya berasal dari sana. hmm, Simbol angka nol itu kan. iya, Yang kemudian karena setelah ini oleh Arab tadi, gurun pasir itu, akhirnya kan peradabannya runtuh juga. Untung India sudah membebaskan diri, makanya India sudah mulai maju sekarang. hmm, Coba iya, coba betul. bro perhatikan ya. Bro Hmm, perhatikan daerah-daerah yang diinvasi, dianeksasi ataupun dicaplok oleh budaya padang gurun pasir, hmm, itu peradabannya yang tadinya maju itu hancur, mundur iya, dan tidak bisa bangkit lagi. Tetapi begitu mereka bisa melepaskan diri dari kungkungan eh, peradaban padang pasir tadi, mereka mulai kembali hmm, pulih. iya. Contoh sederhana buktinya Contoh India. India, Spanyol juga ya Pak Ivan ya. Spanyol, coba Hmm, Spanyol itu hampir 1000 tahun ya, berapa abad itu bisa iya, pulih kembali. iya. Cina, Akhirnya jadi Cina kan salah sempat satu juga, kaya. Ya, tapi bangkit betul. lagi. Nah, kita di Indonesia ini yang nanti akhirnya susah untuk bangkit. Padahal kita punya peradaban kan luar biasa sekali. Gitu. Iya. Coba coba bro perhatikan ya. Artinya ini saya punya punya pengamatan pengamatan subjektivitas. Tetapi pengamatan saya ini sepertinya mempunyai sedikit kebenaran. Artinya Iya. peradaban-peradaban maju yang Hmm. dulunya punya uh, budaya dan peradaban yang luar biasa itu sudah tidak bisa bangkit selama budaya padang Kepenuh. pasir itu masih bertahan di situ. Ya, Begitu. mulai dari Kekaisaran Ottoman ya. Tapi ini masih Iya, hipotesa ya Pak Ivan ya. Jadi belum bisa dimutlakan. Jadi yang bisa iya, pendapat memutlakan, kan, pengamatan kan, begitu. betul betul. Jadi teman-teman saya ajak ya untuk coba meneliti masing-masing gitu, amati juga apakah betul apa yang disampaikan Pak Ivan ya. Jadi kita cross check ya gitu. Ini keren ini Pak Ivan. Mantap, lanjut Pak Hmm. Ivan. Iya, yang jelas kan tadi sudah diindikasikan, artinya fakta sudah dikemukakan sendiri tadi oleh Hmm, Bro berbagi kan tentang ya, jalur sutra, ya kan? betul. Nah, Betul. setelah Konstantinopel jatuh, jalur sutra ditutup, kan Ditutup. di blokade akhirnya jalur sutra itu hancur. Begitu. Ya, Padahal itulah jalur perdagangan antar benua, lintas ya, benua yang sudah berabad-abad ya, begitu. betul. Nah, Ya, sekarang kan Cina mau mengaktifkan kembali jalur sutra itu lagi. ya itu sedang dalam upaya tapi ya Iya, untuk betul. pemulihan jalur sutra itu tadi. Hmm. Karena memang jadi sulit ya Pak Ivan dengan matinya jalur sutra itu antara pertemuan timur dan barat. Maksudnya timur itu adalah China kan sebagai apa pangsa pasar yang cukup besar gitu ya. Iya, Selain itu juga betul. mereka punya teknologi gitu ya. Nah, barat pun juga bertukarannya kan ke situ gitu loh, melalui Iya, jalur betul. sutra. Begitu di blokade, tek mandek dua-duanya gitu loh. Hmm. Akhirnya kan Dan yang barat tidak kehilangan akal kan, pakai jalur laut
kan. Nah, akhirnya malah Nah, menemukan rempah-rempah, kemudian ketemu dengan Indonesia dan sebagainya. Akhirnya bisa bangkit dampak lagi setelah itu. dampak dampak negatifnya apa? Hmm. Dampak negatifnya imperialisme, kolonialisme, dan penjajahan kan begitu. Ya, Akibat jalur sutra itu teori saya, pendapat saya. ya. Hmm. Gara-gara jalur sutra diblokade dan dihancurkan oleh si Turki Ottoman setelah eh, menguasai Konstantinopel, akhirnya kan bangsa-bangsa Eropa ini mulai mencari jalan keluar. Ya. Muncullah penjelajahan samudra. Nah, Hmm. ujung dari penjelajahan samudra itu kan imperialisme, kolonialisme, dan sebagainya. Ya, Ya, betul. yang kita kita alami hingga saat ini ya ujungnya dari situ, Ya. begitu. Artinya kalau dipikir secara logis, seandainya semuanya tidak seperti itu, ya kemungkinan besar peradaban kita yang hebat-hebat itu masih tetap terlestari, bahkan punya pewarisnya. Yang Hmm. ada sekarang kita hanya punya seniman saja, pewaris seniman, kan Ya. begitu. Andai kata tidak diganggu aja sama waktu itu ya, karena penaklukan Iya, gitu ya. Jadinya, mungkin sekarang teknologinya udah lebih edan gitu ya. Bahkan Pak Ivan untuk menaklukkan Konstantinopel itu juga kan sempat minjem teknologi kan dari Orban, ya iya, kan? kan Dengan seperti itu. meriam. Heeh. Nah, itu. Kalau nggak ketemu itu meriam, mah nggak akan bisa itu ditembus. Betul. Tetapi yang pasti bahwa peradaban yang dijajah oleh Arab padang pasir ini, maka peradaban itu akan mundur, bahkan perlahan mulai hilang dan musnah. Ya. Gitu. Contohnya tadi saya sudah katakan, misalnya Mesir, Hmm. misalnya sebagian Pakistan, Bangladesh, Afghanistan itu kan teritorial kerajaan India Asoka dulu kan, begitu. Ya. Nah, Ya itu. contohnya misalnya kita bicara Konstantinopel, ya kan, itu kan daerah-daerah mercusuar, atau kita bicara Persia dan Irak, Iran yang luar biasa itu, peradaban Mesopotamia itu siapa yang kita sejarah kan kita mengetahui semua itu. Ya, betul. Bahkan Hmm. ketemuan Taman Gantung juga kan dari sana ya, dari Iya, Mesopotamia gitu. begitu. Nah, semua Ya. eh, katakan misalnya catatan-catatan ataupun pengetahuan-pengetahuan, ilmu pengetahuan Yunani ya dalam hal ini ya. Hmm. Nah, itu mau tidak mau kita harus akui bahwa yang melestarikan itu adalah gereja. Ya. Bahkan yang melakukan alih bahasa dari bahasa Yunani ke bahasa Arab yaitu para rahib-rahib, para imam-imam Hmm. Betul, yang betul. menyalin gitu. Hmm. Kemudian bermunculan yang mereka katakan sebagai ilmuwan-ilmuwan itu, tetapi setelah diteliti ternyata ilmuwan-ilmuwan itu pada akhirnya semua pada dibunuh semua oleh mereka. Ya. Ilmuwan yang diklaim apa sebagai apa Muslim dan sebagainya kan ya akhirnya dibantai juga oleh mereka juga Hmm. karena dikatakan sebagai apa ya kafir dan sebagainya gitu. Ya. Dan mereka termasuk menikmati literasi itu, literasi yang disalin, yang dijaga oleh para rahib-rahib biarawan-biarawan Katolik itu. Hmm. Ya tidak heran pada waktu abad ke-8, ke-7, ke-8 misalnya di eh, kekelaifan pada itu ada seorang Santo Yohanes Damaskus yang menjadi eh, pejabat ataupun cendekiawan di situ. Ya karena hanya mereka-mereka itu saja yang punya kemampuan akademik yang bagus. Kalau mau Ya. mengandalkan orang Arab gurun pasir kan tadi saya katakan mereka tidak punya Hmm. peradaban apa-apa kan, begitu. Betul, 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 Pak Ivan. Iya kan? Atau Hmm. kita lihat contoh sederhana saja lah. Kalau memang katakan misalnya hebat, misalnya kita berbicara Mekah atau kita berbicara Madinah lah. Hmm. Mestinya di situ ada peninggalan peradaban yang luar biasa misalnya. Ya. Dalam bentuk misalnya kalau kita bilang Mesir ada piramid, ya kan? Atau Hmm. kalau kita bilang Indonesia ada Borobudur, ya Ya. kan? Artinya kalau memang di situ memang pusat peradaban, mestinya kan setidak-tidaknya ada bangunan-bangunan ataupun konstruksi yang istilahnya fenomenal lah. Betul sekali. Kita tidak punya itu, kita tidak miliki itu kan. Artinya Hmm. apa? Itu sederhana saja bahwa memang peradaban di situ pada waktu itu memang rendah, sangat rendah. Dan Ya. peradaban yang rendah itu otomatis pada waktu dia menaklukkan peradaban yang tinggi, maka peradaban tinggi itu akan mundur ke belakang dan menuju ke arah titik nol. Jadi kalau tadi bicara integral limit tadi itu ya itu sudah dia limitnya menuju ke arah nol anak panahnya, bro.
Waduh, Biasanya kan rumus begitu, Pak. integral. Ya, betul. Masukin. Kan ada tuh limit anak panah di bawah kan begitu ke nol. Ya, Fungsi limit limitnya integral. tuh. Ya, betul. Itu gara-gara itu Atau kalau PR SMA bikin pusing itu. Tapi keren lah itu. ya Tapi betul. Limit menuju nol ya. betul. Jadi ini pendapat saya begitu, hasil pengamatan bahwa itu tadi peradaban yang rendah menaklukkan menjajah peradaban tinggi. Nah, peradaban tinggi menuju ya tadi titik nol. Dan ini juga pernah terjadi di Eropa. Dalam hal ini misalnya Viking atau yang pernah terjadi kejatuhan Romawi Barat kan? Ya. Nah itu terjadi juga. Romawi Barat runtuh, pindahlah ke sana. Nah, Romawi Barat mulai bangkit kan karena gereja. Begitu. Ya. Karena gereja betul-betul menjalankan fungsinya dengan baik begitu, akhirnya kan bangkit semua itu Eropa gitu loh. Ya betul. Jadi dikatakan bahwa gereja membangun peradaban itu fakta, gitu ya. Kecuali kalau tiba-tiba ada wahyu ilahi mengatakan tidak lagi ya, gimana lagi kan begitu. Memang repot ya Pak ya kalau udah berhadapan dengan wahyu ilahi ini. Segala sesuatu yang sudah fakta di dunia ini bisa diputar balikan semua. Itu memang repot. Bukan masalah diputarbalikan lagi, dianggap malah fakta itu adalah dongeng dan ilusi. Jadi terbalik semua. Terbalik. bahkan dongeng dan legenda dijadikan sebagai wahyu ilahi kan? Nah itu Seven Sleeper jadi ingat itu. Iya, itu makanya begitu. Nah, gereja dalam hal ini gereja Katolik ya, memang apapun juga kalau kita bertanya ke peradaban Eropa, maka mereka tidak akan menyangkali itu bahwa mereka memang berhutang banyak dengan gereja. Mereka katakan biasanya kan peradaban Yudeo-Kristiani kan, begitu. Tetapi coba kita coba lihat lagi. Ini pengamatan singkat saja. Kita berbicara tentang Judaisme ya, dengan kemampuan intelektual yang sekarang kita lihat hebat kan. Tapi coba lihat pada waktu mereka di daerah yang non Kristiani, mereka bisa berkembang nggak? Nggak bisa, sulit itu. Nah, untuk beribadah pun juga sulit. Tidak ada yang pernah muncul kan? Albert Einstein saja muncul dari Jerman terus kemudian ke Amerika. Kalau dia bukan di Jerman, misalnya dia di tempat lain, mungkin udah jadi kornet. Udah jadi kornet kayaknya. Coba, iya kan? Jadi memang dari situ itu sebenarnya fakta bahwa apapun juga bahwa pernah terjadi dalam sejarah gereja ada kekelaman karena putra putri yang tidak menjalankan hukum kasih, itu juga fakta yang memang kita tidak perlu kita tutup-tutupi. Kejadian itu ada, dan untuk itu beberapa kali kan Santo Paus Yohanes Paulus II kan meminta maaf, termasuk dalam kasus Galileo. Permintaan maaf adalah karena itu tadi, bahwa gereja pernah tidak menunjukkan ataupun tidak mengimplementasikan, putra-putri gereja pernah tidak menjalankan atau mengikuti instruksi sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kan, dan itu diakui. Begitu. Untuk itu kan dilakukan permintaan maaf dan sebagainya. Gitu. Contoh misalnya seperti si Jan Hus yang di daerah Ceko kah? Jan Hus itu kan juga gereja Polandia Jan Hus kalau nggak salah. Jan Hus sebentar. Itu juga melakukan permintaan maaf. Karena apa? Bukan karena keputusan dia adalah bidah atau sesat, bukan. Tetapi karena praktik dalam menghakimi dia, menjatuhkan dia hukuman atau penyiksaan misalnya yang dilakukan oleh otoritas sipil ya pada waktu itu. Tetapi setidak-tidaknya gereja pada saat itu tidak menerapkan ataupun tidak berperilaku, dalam hal ini putra-putri gereja ya. Dan untuk itu Paus menyatakan permintaan maaf, tetapi tidak atas ajaran yang dikatakan sebagai bidah dan sesat. Untuk ajaran itu tidak ada permintaan maaf karena itu sudah final gitu. Tetapi bahwa praktek tidak mencerminkan perbuatan kasih, itulah yang oleh Paus Yohanes Paulus pada waktu itu. Gitu. Jadi kita harus bisa membedakan antara praktek dan pengajaran sesat. Gitu. Pengajaran sesatnya tetap tidak dikompromi, tetapi praktek
yang keliru, yang pernah salah itu yang akan diperbaiki, kemudian permintaan maaf. Ya, walaupun dikatakan bahwa permintaan maaf itu berabad-abad kemudian dan apalagi ya, tetapi setidak-tidaknya bahwa ada eh, pengakuan bahwa pernah melakukan kekeliruan. Saya kira itu semakin baik ya dalam Ya, merefleksikan perjalanan ke depan, tuh, gitu. betul. Nah, itu Daripada lanjut. poin itu Pak Ivan yang ingin saya sampaikan, bahwa gereja itu memberikan teladan buat kita Pak Ivan, bahwa eh, kita ini sebagai manusia, gereja pun juga diisi oleh manusia kan, yang tidak luput juga dari kesalahan dan mau untuk Ya, mengakuinya supaya bisa kembali kan kepada track yang benar gitu loh. Ini yang saya betul. salut gitu ya dari gereja Katolik, Hmm. bahwa eh, tidak malu loh gereja untuk mengakui hal itu gitu loh, bahwa gereja pernah Iya. melakukan kesalahan, iya, tetapi dari situlah titik tolak, titik balik gitu. Dan sekarang kita lihat Hmm. kan buahnya Pak Ivan gitu ya. Di abad Betul. 20 ini banyak sekali akhirnya berkembang sangat pesat, dan kita tahu bahwa gereja Katolik adalah salah satu yang nomor satu kan, bahkan urutannya dari Hmm. segi religi gitu kan, terbesar Ya, di betul. dunia ya gitu. Hmm. Jadi kalau kalau kita melihat dari sisi kontribusi ya, Hmm. ini kan kita lagi bahas ini kan tentang sains ya. Ya, Sains betul. itu kemarin saya kira sudah jelas ya, part 1 itu sudah membuktikan. Bahkan kalau kita mau membuat list itu kan sangat banyak sekali. Dan itu tidak berhenti pada waktu-waktu lampau dan sekarang sudah tidak ada, tidak. Sekarang Hmm. masih ada, bro. Ya. Mereka yang imam dan melakukan penelitian, beberapa apa pemenang Nobel itu ada. Bahkan kita punya yang Indonesia ada seorang biarawati Hmm. itu masih masih muda ya. Beberapa kali saya lihat dia di Facebook atau di TikTok itu. Seorang biarawati, cantik juga, bro. Namanya siapa itu Pak Ivan? Aduh, saya Oh, lupa, saya sepintas saja. Tetapi oh dia iya iya. istilahnya termasuk usia usia sangat relatif masih masih muda, tetapi sudah meraih gelar doktor di luar negeri yang beberapa bidang ilmu, beberapa bidang gitu. Biarawati Indonesia. Gitu. Mungkin coba di search kalau ada kata kuncinya kan, gitu. Iya, ini coba saya sedang cari ya Pak Ivan. Biarawati yang mendapat hadiah Nobel ya itu ya. Bukan, maksudnya biarawati Indonesia yang apa masih muda dan punya gelar sudah dokter dalam usia muda kan. Kalau hadiah Nobel sih belum begitu. Oh, Tetapi kalau misalnya yang di luar Indonesia imam yang meraih hadiah Nobel dia abad 20 ya di abad 20 ya itu tetap masih ada gitu. Kalau biarawati Indonesia yang tadi saya singgung itu usianya masih relatif muda tapi mm-mm. sudah meraih gelar PhD Wow, di beberapa disiplin, beberapa bidang kalau nggak salah itu. ya, ya nanti kapan-kapan kita akan tampilkan ya kalau saya sudah Ya, dapat ini. Ya salah satunya juga yang zaman terdahulu gitu ya, di abad ke-10 11 gitu kalau nggak salah, Albertus Magnus itu. Itu juga kan dia ya, dari berbagai bidang Pak Ivan ya gitu. betul. Gitu. Kalau gelar zaman sekarang mungkin berderet kayak kereta api Ya, betul. gitu Jadi itu. jadi bisa 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 berat berat belakang gitu ya kan. Jalannya Hmm. jalannya mungkin tidak tegak lagi tuh. Harus condong ke belakang jalannya. Karena kan gelarnya terlalu banyak di belakang kan. Karena saking banyaknya gelar gitu ya. Nah, itulah Iya, hebatnya betul. orang-orang kita ya gitu, orang-orang Katolik gitu. Jadi sumbangsihnya itu nggak sedikit loh, ilmu pengetahuan. Bahkan paling terkecil adalah kalender, Pak Ivan. Kalender yang Ya, kita saya pakai kira sekarang itu, udah tau lah kira-kira semua ya. iya, Buatan ya mana itu itu? artinya Dan itu adalah fakta ya, fakta itu ya. Tapi ya itu lagi jangan sampai nanti ada wahyu ilahi turun lagi. Ya kan kita bingung juga kan begitu. Tapi ya hmm, itulah sementara ya, fakta demikian kan. Sebelum ada wahyu ilahi yang menggugat itu kan begitu. betul betul. Gitu. Iya. Jadi Mantap, memang luar biasa. kalau kita tadi berbicara sains ya, dan kita Ya. sudah ini dan kemungkinan mungkin masih ada beberapa seri kalau umpama macam dikemukakan lagi. Tetapi yang jelas dari sains kita sudah lihat bahwa memang peran itu sangat luar biasa, kontribusi bagi dunia itu sangat luar biasa. Nah itu kita Hmm, baru berbicara dari satu sisi sains, kita belum berbicara dari sisi pendidikan, belum hmm, berbicara dari sisi sosial, kita belum bicara dari sisi ekonomi. ya. Wah, ini Nah ekonomi, ekonom-ekonom belum belum diangkat ini Pak Ivan. Nanti ya, kita akan teori angkat ekonomi itu. modern lagi belum kan?
Jangan-jangan nanti tiba-tiba lihat lagi begini ternyata yang bapaknya ekonomi modern jangan-jangan seorang Romo lagi kan bisa jadi persoalan lagi kan begitu. Nah, belum lagi ahli seniman juga banyak loh Nah, lahir dari wadah gereja ya. Salah satunya mungkin Leonardo da Vinci mungkin atau siapa itu yang Michelangelo Michelangelo. gitu. Wah, itu kan itu belum kita angkat itu. Kapan-kapan kita angkat Iya. ya Pak Ivan. Iya. Nah, kalau angkat itu mungkin saya request juga nih. Saya Hmm. request itu tangganya yang dikatakan dibuat oleh seorang tukang kayu yang oleh para biarawati pada waktu itu mereka mengatakan ini adalah Santo Yosef. Itu tangga di kapel mana di Amerika itu? Wah. Itu konstruksinya unik, bro. Dia tidak pakai tiang penopang, dia macam melingkar. Jadi gereja apa kapel itu kan karena ruangannya terbatas, tetapi ada balkon di atas. Nah, sekarang gimana mau ke sana? Nah, ruangannya kalau buat tangga konvensional pasti semakin ini kan. Nah, tiba-tiba nanti ada seorang tukang kayu, ya. Nah, seorang tukang kayu itu eh, dia ini datang terus kemudian bekerja. Nah, dia bekerja itu istilahnya termasuk eksklusif juga. Jadi istilahnya dia sendiri saja di situ. Orang tidak pernah lihat dia ngambil kayu dari mana, tidak pernah tahu. Nanti setelah masanya selesai, dia selesai ini, terus ini mereka lihat tuh konstruksinya luar biasa sekali. Artinya mereka yang mungkin nanti ya mempelajari arsitek maupun sipil mungkin terpaksa harus mulai hitung-hitung ini bagaimana ini cara hitung konstruksinya ini. Ini ya kalau nggak salah tangga spiral ya Pak Ivan. Nah, ini mungkin kan di kapal mana ini? Ya betul. Tanpa tiang kan? Santo Loreto ya. Ah, ya, Tangga spiral ajaib Santo Loreto. ya, ya itu sudah betul. Artinya kan barang ini ada tuh. Faktanya begitu. Artinya untuk kita bisa apa ya? Ini memang mau tidak mau kita harus untuk ngitungnya ini ya itu tadi. Bagaimana bisa tanpa tiang penopang dia melingkar pilar seperti itu dan tetap kokoh kan begitu. Harusnya nih masuk ke ini ya cagar dunia ini nih. Iya fenomena kan begitu. Fenomena di keajaiban ini kayak Menara Pisa lah gitu. Ya, gitu. Nah itu dia punya background cerita di belakang yang tadi itu gitu. Nah itu juga artinya hal-hal yang memang ada barangnya dan memang secara kalau kita berbicara konstruksi sipil ya memang kita butuh nggak tahu ngitungnya itu gimana kan begitu. Rumit untuk itu bisa kayaknya. melahirkan yang seperti ini gitu. Ini harus tanya orang teknik sipil atau ini arsitek ini Pak Ivan. Saya kurang mendalami kalau itu. Ya setidaknya itu kan fenomena yang memang membutuhkan keterampilan dan ya kan jadi selain ilmu pengetahuannya sainsnya tetapi juga keterampilannya ya kan karena walaupun kita punya sains tetapi kalau keterampilan tidak match dengan sains tersebut pasti runtuh dengan sendirinya itu tangga. Oh sampai sempat masuk SCTV ya ini Pak Ivan, tangga ini nih tangga fenomenal yang tadi. Iya. Oh ya, nah ya sudah kan begitu. Ya mumpung sebelum wahyu ilahi turun, kemukakan dulu tuh. Nanti kalau wahyu ilahi turun membatalkan ya sudah. Yang penting kita sempat ngomong lah kan begitu. Ada punya jejak digital, ada jejak digital ya. Jadi kalau wahyu ilahi turun ya sabar dulu jejak digitalnya sudah ada duluan kan begitu. betul. Bisa Kan begitu. aja bisa benar. Wah keren ya. Jadi inilah makanya sumbangsi gereja itu nggak bisa dipandang sebelah mata ya, nggak bisa dipandang remeh. Walaupun memang pernah melakukan kesalahan, tetapi itu pun juga dilakukan karena gereja juga ingin melindungi ya daripada apa yang diyakini selama ini gitu kan. Di zaman itu ya dalil yang sudah terbukti ya itu gitu loh. Dalilnya dari Ptolemy. Tetapi ketika sudah berubah ya, akhirnya sudah terbukti kebenarannya. Nah, baru gereja akhirnya memberikan respon juga bahwa oke, kita ikut yang itu gitu sesuai dengan fakta yang ada gitu kan. Dan itu tidak bertentangan kok dengan Alkitab gitu. Nah, inilah sikap kesatrianya
gereja Katolik ya, gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Dan luar biasa sekali pada malam hari ini. Mungkin Pak Ivan boleh saya simpulkan ya dari pemaparan hari ini ya, gitu. Ya, siap. Supaya tidak berlama-lama karena nanti setelah acara ini ya akan ada di Asayake Channel ya yang akan membahas Oke. tentang sebentar aku agak lupa sekedapnya. Nah, ini ya menjawab mitos juga ya, yaitu tentang gereja jual surat indulgensi, teman-teman. Wah, di sini juga ada tampilan sedikit, yaitu Pak Didit Yuli ya di situ. Nah, ini juga mungkin tanggapan atau sebuah reaksi ya, gitu. Nah, nanti teman-teman tolong disaksikan ya, ini di jam 8 malam ini ya, pukul 20.00 ya. Yuk kita bareng-bareng setelah dari acara berbagi pandangan menjawab tuduhan gereja anti sains ya. Di sini juga selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Asayake ya. Ini masih sama-sama menjawab tuduhan terhadap mitos gereja Katolik, yaitu benarkah gereja Katolik itu menjual surat indulgensi? Nah, kita temukan faktanya di sini supaya teman-teman yang menonton juga semakin cerdas ya, semakin bijak ketika menanggapi hal-hal yang dituduhkan kepada gereja Katolik. Jadi jangan sampai kayak sebelah ya, begitu ada tuduhan, wah bakar, tunjukkan dengan kekerasan, nggak gitu ya. Kalau gereja Katolik tuh kita mau kalem gitu ya, terus bisa menunjukkan dengan data-data atau dalil-dalil yang memadai gitu. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman, subscribe ya channelnya Asayake ya, kita dukung juga sesama channel Katolik. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya mau share screen ya tentang kesimpulannya. Kita lihat ya teman-teman. Jadi di sini ya saya ingin nitik beratkan bahwa Galileo tidak benar ya kalau dia dihukum mati oleh gereja Katolik. Tadi saya sudah sebutkan bahwa hukuman yang diterima Galileo adalah ya tahanan rumah. Artinya ya lu kurung di rumah deh. Apakah dia tidak boleh melanjutkan penelitian? Masih boleh gitu ya. Tetapi dia memilih untuk tidak melanjutkan itu sayangnya gitu. Nah, yang kedua, gereja tidak pernah menolak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Justru gereja sangat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang disebut bahwa gereja anti iptek karena nanti takut masanya akan berkurang, itu semua mitos ya kawan-kawan. Ya, ini dua video ya. Ini membuktikan bahwa gereja sangat peduli dan concern gitu ya. Kita lihat ya sekarang banyak sekali karya-karya gereja Katolik yang mana sangat mendukung tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ya, dari yang sudah saya paparkan. Selain itu juga baktinya gereja kepada ilmu adalah mendirikan banyak sekolah-sekolah gitu, dan sekolah-sekolahnya cukup favorit. Di Bandung salah satunya Santo Aloysius ya. Nah, kemudian penafsiran Alkitab ya, sekali lagi tidak hanya dilakukan secara literal gitu ya, tapi juga perlu dilakukan secara spiritual. Penekanannya begini, jadi teman-teman untuk membaca Alkitab ya jangan ragu ya untuk menafsirkan secara literal terlebih dahulu, ayat per ayat ya, kata per kata gitu kan. Apa yang tercantum di situ kita tafsirkan secara literal. Kalau menemukan suatu ayat yang agak rumit gitu ya untuk kita nalarkan secara logis gitu. Nah, kita perlu dalami itu secara spiritual. Mungkin ini akan bisa membantu teman-teman ketika membaca Alkitab. Nah, untuk literasinya ya, saya ambil untuk Galileo ini ya. Oh, sorry agak macet. Nah, ini teman-teman bisa akses ya literaturnya. Kalau saya tadi ada dari Katolisitas, Biokristi Sabda, sejarahnegara.com, kemudian ini ya, dan Alkitab Sabda juga gitu. Oke, mungkin sekian dulu ya dari pemaparan saya. Mungkin Pak Ivan ada yang ingin ditambahkan, silakan Pak Ivan. Ya, saya sedikit saja bahwa saudara-saudara kita sekalian, ya umat Katolik, tidak perlu khawatir, jangan takut ataupun cemas dengan berbagai tuduhan ataupun klaim tudingan miring terhadap gereja, karena fakta membuktikan bahwa gerejalah yang berdiri paling depan, baik untuk ilmu pengetahuan maupun pendidikan. Karya-karya di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya, gerejalah yang paling terdepan.
sejarawan tadi sudah mengatakan bahwa gerejalah yang membela ilmu pengetahuan ataupun memajukan ilmu pengetahuan, bahkan terlibat aktif dalam revolusioner ilmu pengetahuan dalam sejarah gereja Katolik lah yang mengambil peran itu. Sehingga kita jangan bimbang, jangan terombang-ambing oleh berbagai hoax dan framing ataupun tudingan yang menyasar ke gereja untuk mendiskreditkan ataupun meminimalisir peran gereja. Yakinlah bahwa gereja kita adalah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yang berdiri dan didirikan oleh Yesus Kristus. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ivan sudah menyempatkan hadir di Berbagi Pandangan Channel dan luar biasa sekali masukannya. Saya juga mau membacakan ya dari tulisan Bapak Sima Garuda, ya, semua pengetahuan filsafat Yunani, teologi Yahudi, dan teknologi segala bangsa disempurnakan oleh Gereja Katolik sebagai mandat dari Sang Logos. Mantap, luar biasa. Haleluya. Ya. Keren ya. Jadi inilah peranan gereja sebagai garda terdepan nih dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya pesankan kepada teman-teman yang Katolik khususnya, Anda nggak perlu minder WHB kompleks ya sekarang. Percaya diri, bangkit ya. Nih teman-teman Katolik ya. Jadi banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari gereja Katolik ya. Nggak usah minder lagi lah. Ketika dituduhkan, nggak usah langsung aduh baper. Temukan faktanya. Belajar ya. Dari situ kita akan semakin percaya diri dan semakin kuat di dalam iman Katolik ya. Terima kasih untuk teman-teman yang berpartisipasi di live chat, kemudian juga terima kasih untuk Pak Ivan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ambil yang baiknya, ambil yang positifnya, buang yang buruknya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf ya. Tapi yang saya tujukan adalah untuk kemajuan dan pengetahuan kita bersama. Semoga dengan ini kita jadi semakin lebih percaya diri dan semakin kuat di dalam iman. Besi menajamkan besi, manusia memperkuat sesamanya. Terima kasih, saya Antonius. Kita tutup dengan tanda kemenangan kita. Tanda kemenangan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.